Shalom Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita sama-sama akan membahas renungan firman Tuhan yang terambil dari Daniel 6. Namun saya khususkan dari Daniel 6 ayat yang ke-11 karena kita tidak akan membaca semuanya. Dengan tema di dalam pekan saat teduh yaitu quiet time atau waktu teduh. Daniel 6 kita akan fokuskan di ayat yang ke-11. Saya akan bacakan. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Berbahagialah kita yang bukan hanya membaca firman Tuhan tetapi juga melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. 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 Pada masa-masa Tiongkok kuno ada banyak sekali buku-buku yang dijadikan buku wajib untuk dipelajari oleh seorang ahli militer yang baik. Salah satunya adalah buku ini dengan judul Seni Peperangan atau The Art of War. Penulis buku Seni Peperangan ini, kalau saya nggak salah baca ya, mudah-mudahan nggak salah baca, namanya adalah Sun Tzu. Dan ia hidup sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Jadi itu pada masa peperangan antara negara Wu dan juga negara Chu. Nah konon katanya sewaktu Raja Wu ini ingin mencari panglima perang, dia mengadakan sayembara. Kemudian Sun Tzu ini melamar untuk menjadi panglima perangnya. Nah kemudian Raja Wu memberikan tes kepada Sun Tzu, yaitu menyuruh Sun Tzu untuk melatih 180 selirnya menjadi prajurit. Menghadapi ujian ini, Sun Tzu langsung membagi selir-selir itu menjadi 2 barisan, disuruh baris berbaris kayak gitu ya. Kemudian setelah selir-selir itu berbaris, dia menempatkan yang namanya kepala grup. Nah, kepala grup itu tugasnya untuk mengatur barisan ya, kayak kita baris berbaris mungkin di sekolah pada saat ini. Lalu kemudian Sun Tzu itu berteriak, hadap kanan, gerak. Terus kemudian selir-selirnya cekikikan ketawa kayak gitu ya. Hihihi kayak gitu. Lalu kemudian sekali lagi Sun Tzu meneriakkan kepada mereka, hadap kanan, gerak. Kemudian selir-selirnya masih ketawa cekikikan. Melihat hal itu, kemudian Sun Tzu langsung mengambil 2 kepala grupnya itu, dibawa ke hadapan semua para selir, lalu dihukum mati pada saat itu juga. Jadi melihat keseriusan daripada Sun Tzu untuk melatih selir-selir itu, kemudian selir-selir itu menjadi takut. Lalu Sun Tzu itu menempatkan selir-selir yang baru sebagai kepala regu, kepala grup mereka kayak gitu ya. Lalu kemudian sekali lagi Sun Tzu meneriakkan, hadap kanan, gerak. Akhirnya mereka semua hadap kanan kayak gitu. Tidak ada yang cekikikan lagi. Nah kemudian makanya kita melihat dari kepiawaian Sun Tzu ini yang membuat negara Wu ini bisa menang dari negara Chu. Karena adanya kedisiplinan di dalam prajurit-prajurit yang mengikuti instruksi komandan. Maka ketika Sun Tzu ini menuliskan buku ini, Seni Peperangan atau The Art of War, banyak orang yang belajar di masa-masa setelahnya. Mulai dari yang kalau misalnya kita biasa dengar itu Three Kingdoms ya, atau 3 kerajaan, mulai dari Zhuge Liang sampai dengan Cao Cao itu semua belajar kiblatnya ke arah Sun Tzu. Jadi mereka ingin mengetahui ilmu apa sebenarnya yang bisa diterapkan di dalam berperang. Tidak heran juga pebisnis-pebisnis zaman sekarang juga baca buku ini, Seni Peperangan, karena ingin melihat apa yang menjadi strategi-strategi mereka ke depan untuk bisa sukses. Tetapi kalau saudara perlu ketahui, Sun Tzu sendiri mengatakan bahwa buku Seni Peperangan ini atau esensi dari berperang itu sebenarnya adalah bagaimana
menipu, memperdayakan, dan juga melakukan tipu muslihat kepada musuh-musuh kita. Tetapi saudara, kalau misalnya kita pikirkan baik-baik, bukankah hal ini tidak sesuai dengan kehidupan iman Kristen kita? Tentu sebagai orang Kristen, kita seharusnya setiap hari mendengarkan suara Tuhan, instruksi Tuhan sebagai pemimpin atau panglima tertinggi kita. Yang harusnya kita baca juga adalah Alkitab setiap hari. Makanya kalau kita yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, mengaku sebagai anak-anak Allah, tidak baca Alkitab, kita harus mempertanyakan, sebenarnya kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan atau tidak. Nah, pada hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh di Alkitab yang bernama Daniel, yaitu seorang yang setia meluangkan waktunya bagi Tuhan setiap hari. Saudara, kalau misalnya kita baca latar belakang dari Daniel ini, Daniel 6 ini khususnya, kita melihat ada perpolitikan jahat di sekitar Daniel. Daniel ini adalah seorang yang bersikap benar di hadapan raja. Dia mengerjakan seluruh pekerjaannya dengan setia, tidak korupsi, orangnya bersih, berintegritas. Sehingga raja yang pada saat itu yaitu Raja Darius memfavoritkan, sangat sayang kepada Daniel. Nah, tetapi kemudian rekan kerjanya Daniel ini, para pejabat media Persia ini, mereka iri hati kepada Daniel. Lalu apa yang dilakukan oleh mereka? Mereka melakukan sebuah tipu daya atau tipu muslihat, yaitu membujuk raja membuat undang-undang agar siapa dalam 30 hari ke depan meminta sesuatu berdoa kayak gitu ya, kepada dewa-dewa ataupun kepada Allah selain daripada raja, maka orang itu akan dihukum mati, dimasukkan ke gua singa. Nah, sebenarnya mungkin ini sajalah yang mungkin di dalam kehidupan kita bisa terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari yang mungkin sudah bekerja. Mungkin ada orang yang mau sikut saudara karena saudara itu orangnya berintegritas. Mungkin juga ada yang sengaja menjebak saudara supaya saudara jatuh di mata pimpinan saudara. Tetapi yang mau saya katakan adalah begini, di mana-mana orang jahat itu pasti ada, kayak gitu ya. Tetapi kita itu perlu kekuatan untuk menghadapi dunia yang kejam ini. Dan kekuatan itu berasal dari Tuhan sendiri, di mana kita merenungkan kebenaran firman Tuhan setiap harinya. Namun kalau misalnya kita kembali ke kisah Daniel, inilah yang kita dapat pelajari dari Daniel. Daniel tidak bergeming sedikit pun. Kalau misalnya kita baca di ayat 11 ini, saya bacakan sekali lagi. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Saya agak heran kenapa Daniel memiliki iman yang teguh seperti ini. Saya pernah punya teman di Jakarta. Dia ini adalah seorang Kristen, tetapi dia waktu bosnya gitu ya atau pimpinannya itu di kantor mengatakan, kamu lebih baik kerja di hari Minggu, ya. Kalau tidak, kamu akan dipecat kayak gitu. Akhirnya dia kompromi dengan imannya. Dia kerja di hari Minggu kayak gitu ya. Dia tidak beribadah. Jadi mungkin ibadahnya itu hanya hari-hari raya tertentu, Paskah, Natal, kehitung jari kayak gitu ya. Tetapi kalau misalnya kita lihat, Daniel ini adalah orang yang berbeda. Kenapa? Dia ini adalah orang yang sudah berumur ya, kalau misalnya kita lihat di Daniel 6, orang yang sudah berumur 70 sampai 80 tahun. Artinya dia adalah seorang yang tua. Tetapi sekalipun menghadapi ancaman, situasi yang mencekam saat itu, dia tidak bergeming. Dia tetap melakukan saat teduhnya, disiplin rohaninya setiap hari. Padahal ancamannya adalah nyawa. Tetapi dia tetap melakukan disiplin rohaninya itu dengan tidak ada putus-putusnya. Nah, keadaan ini pun semakin mencekam sebenarnya kalau misalnya kita melihat orang-orang yang membenci Daniel itu memergoki ternyata, oh Daniel ini telah melakukan saat teduh kayak gitu ya. Dia berdoa meminta kepada Tuhan
Dan mereka itu mungkin ketika memergoki Daniel, mungkin ada yang berkata seperti ini. Kena kamu Daniel. Akhirnya kami bisa menjerat kamu di dalam saat teduh kamu. Tamat riwayatmu. Mungkin ada sebagian yang tertawa dengan girang sambil melapor ke Raja Darius. Mungkin Raja Darius melihat hal itu, dia merasa sedih hatinya. Dia merasa ingin menyelamatkan Daniel. Tetapi Raja Darius tahu, undang-undang yang sudah dibuat tidak bisa digagalkan, tidak bisa dibatalkan. Maka dia harus melaksanakannya, kayak gitu ya. Padahal Daniel itu adalah orang yang sangat berintegritas, tidak korupsi, tidak deadline-nya itu semua terpenuhi gitu ya. Orangnya bersih, jujur, terpercaya. Tidak seperti pejabat-pejabat yang lain. Tetapi dia tetap harus melaksanakan undang-undang yang sudah dikeluarkannya. Akhirnya raja memberi perintah untuk membuang Daniel ke gua singa. Para pejabat korup itu segera memanggil pengawal dan bergegas menangkap Daniel. Keadaan di sana mungkin sangat mencekam gitu ya, sangat panas kayak gitu. Mungkin kalau misalnya ada media sosial, muncul hashtag-hashtag yang mungkin berbunyi seperti ini. Hashtag pertama mungkin, saat teduh membunuhmu kayak gitu. Mungkin muncul lagi hashtag yang kedua, Daniel masuk gua singa. Mungkin muncul lagi hashtag yang ketiga ya, Daniel si kakek menemui ajalnya. Intinya adalah para pembenci Daniel saat itu bersorak-sorai melihat bahwa Daniel akhirnya jatuh di dalam disiplin rohaninya setiap hari. Saya percaya mungkin juga kalau di sana mereka ada rasa tawa gitu ya, rasa menang. Mungkin kalau di dalam kita bawa konteksnya ke dalam zaman ini, mungkin mereka sambil live Instagram kayak gitu ya di story. Lihat nih, yang Daniel ini yang dibilang Allahnya hidup, ternyata dia tidak dapat menyelamatkan Daniel untuk masuk ke gua singa. Mereka tertawa puas. Mereka merasa diri mereka menang. Tetapi Daniel sama sekali tidak menunjukkan keputusasaan dari matanya. Dia tidak menunjukkan bahwa dirinya kalah. Kenapa? Karena ia tetap percaya kepada Allahnya. Bahkan ketika Daniel itu dilempar ke gua singa, Daniel itu tidak menjerit gitu ya. Ia tidak menangis ataupun memohon kepada Raja Darius. Mungkin mereka berharap Daniel itu langsung mengatakan gini, ya Raja tolonglah aku salah. Keluarkan aku dari sini, aku tidak mau mati. Tidak seperti itu. Saudara, kalau misalnya kita baca Daniel yang pertama, Daniel pasal-pasal yang di pertama awal-awal, kita menemukan bahwa teman-teman Daniel pun juga dilempar ke perapian. Sadrak, Mesak, Abednego. Dan kita melihat apa yang dikatakan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka mengatakan begini, kalaupun Allah tidak menyelamatkan kami tidak mau menyembah kepada engkau ya Raja. Kayak gitu. Daniel pun juga memiliki sikap hati yang sama. Kenapa? Karena dia terus memupuk relasinya bersama dengan Allah setiap hari. Sehingga dia memiliki keputusan yang benar di hadapan Allah. Di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Keputusan yang benar ketika malapetaka itu datang menyerangnya. Mungkin para pembencinya itu terheran-heran lalu mulai bisik-bisik satu sama lain. Lihat tuh si Daniel. Karena saking ketakutannya dia tidak bisa menjerit. Mungkin sebentar lagi dia akan diterkam seperti binatang liar. Lalu kita yang menang kayak gitu ya. Mereka tertawa puas. Malam itu mungkin mereka pesta pora dan raja juga tidak bisa tidur. Tetapi keesokan paginya raja itu datang bergegas ke gua itu. Dengan lemas dia bertanya, Daniel, apakah kamu masih hidup? Apakah Allahmu yang engkau sembah itu melepaskan engkau dari singa-singa itu? Apa jawab Daniel? Ternyata ada suara dari balik gua itu. Daniel berkata di ayat 22-23, ya Raja kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu. Sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap Tuanku ya Raja. Aku tidak melakukan kejahatan. Raja Darius sangat bergirang. Ternyata Daniel selamat. Tidak diapa-apakan oleh singa-singa itu. Dia memeluk Daniel dan pagi itu juga raja memerintahkan untuk semua yang merekayasa Daniel kayak gitu ya.
menggantikan Daniel masuk ke gua singa. Mereka yang bilang tadinya Daniel yang akan mati seperti binatang liar, akhirnya mereka juga yang menggenapinya. Tadinya mungkin kalau hashtag itu berbicara bahwa saat teduh membunuhmu, percuma berdoa kayak gitu ya, percuma baca firman Tuhan setiap hari. Hashtagnya itu berubah. Allah Israel hidup, senjata makan Tuhan. Mulailah bersaat teduh seperti Daniel kayak gitu. Saudara, saya percaya bahwa iman Daniel yang teguh itu tidak bertumbuh dalam satu malam saja. Kenapa? Karena Daniel setiap hari terus menjalin relasi, memupuk relasinya bersama dengan Allah. Sehingga saya katakan sekali lagi, ketika kesulitan malapetaka itu datang, Daniel tidak takut dan memiliki pengharapan serta kekuatan yang datang dari Tuhan. Dan dia pun juga memiliki keputusan yang benar di hadapan Allah. Tetapi yang saya akan fokuskan di sini bukanlah mengenai Tuhan akan menolong. Nanti pembahasan itu akan kita bahas di lain waktu. Yang kita akan fokuskan di sini adalah bahwa Daniel tetap tunduk di hadapan Tuhan setiap harinya, melaksanakan disiplin rohaninya setiap hari. Ia berdoa sambil berlutut. Dan ini bukan bicara soal pose ya. Kita berdoa itu harus berlutut. Karena mungkin sebagian orang mungkin ada, maaf kata, orang-orang yang disabilitas mungkin tidak bisa berlutut. Tetapi ini bicara mengenai sikap hatinya Daniel, di mana dia mau menundukkan dirinya di bawah otoritas Allah setiap hari. Tetapi biasanya orang zaman sekarang kalau diingatkan malah mungkin berkata seperti ini kalau datang ke gereja. Kok kalau datang ke gereja banyak tuntutannya ya, harus begini, harus begitu, kayak gitu. Nah, saya mau jawab, saudara. Namanya kalau sudah cinta kepada Tuhan, itu bukan lagi ngomongin soal tuntutannya Tuhan. Tetapi kita itu rela mencari tuntunannya Tuhan setiap harinya. Bayangkan, saudara, Daniel itu di dalam keadaan yang mencekam, mengancam nyawa, bukan hanya mengancam posisinya, tetapi juga mengancam nyawanya. Dan dia rela untuk bersaat teduh setiap hari. Dia menundukkan dirinya di bawah otoritas Allah. Seharusnya kita sadar bahwa mungkin kita ini tidak sedang di dalam keadaan yang dianiaya. Mungkin kita tidak sedang di dalam keadaan yang dipersekusi. Seharusnya kita juga menjadi malu. Kenapa kalau mungkin kita diingatkan untuk bersaat teduh, kita malah ngedumel setiap hari. Makanya saudara, kalau yang namanya cinta itu tidak ada paksaan, sekali lagi. Yang ada hanya kerelaan. Jika bicara cinta, buktikanlah cinta itu. Jangan hanya sekedar di mulut saja, tetapi juga dari tindakan kita. Kalau misalnya saya mengatakan, saya mencintai pasangan saya. Misalnya istri saya gitu ya, misalnya. Tetapi saya itu ngedumel di dalam hati saya misalnya. Aduh, aku ketemu dia lagi, kayak gitu. Itu namanya bukan cinta, itu namanya sudah jengkel, kayak gitu ya. Saudara, gitu gak sama Tuhan? Kalau misalnya kita mau baca Alkitab, menggerutu gitu ya. Aduh, aku harus baca Alkitab lagi. Begitu gak sama Tuhan? Saudara, kita harus refleksikan ke diri kita masing-masing. Jangan tunjuk orang lain. Oh, dia mah begitu. Enggak, jangan tunjuk orang lain. Tunjuk ke diri kita sendiri. Refleksikan ke diri kita sendiri. Apakah saya mencintai Tuhan? Apakah saya mengasihi Tuhan? Kalau kita mencintai Tuhan, mencintai seseorang, sesosok pribadi, kita itu menanti-nantikan saat untuk berdua dengan dirinya. Kalau kita cinta dengan Tuhan, kita dengan rela, dengan sukacita seharusnya bersaat teduh setiap hari, memiliki relasi yang akrab dengan Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus sendiri pun juga memberikan teladan bagi kita sekalian, di mana ia juga melaksanakan disiplin rohaninya setiap hari, memberikan teladan, contoh kepada kita. Sekalipun Tuhan juga di dalam kemanusiaannya, ia juga memiliki keletihan fisik. Di Markus 1 ayat 35 dikatakan seperti ini. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar.
Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Saudara, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mulai berdoa, untuk tidak mulai saat teduh dari hari ini. Memang kita sadar bahwa saat teduh itu pun juga adalah anugerah dari Allah. Kenapa? Karena kalau bukan Tuhan, kalau bukan Allah Roh Kudus yang menggerakkan hati kita untuk mencari Allah, tidak ada satupun manusia yang mau untuk mencari Allah. Semuanya karena pekerjaan Allah Roh Kudus yang melembutkan hati kita setiap hari agar kita dapat bertemu dengan Tuhan. Saudara, biasanya kalau kita nonton F1, kita biasa melihat bahwa mobil-mobil F1 itu masuk ke pit stop. Nah, tujuannya adalah agar mobil itu bisa diisi kembali bahan bakarnya. Tapi bukan hanya diisi bahan bakarnya, juga mungkin diganti bannya kayak gitu ya, dikencengin murnya, mungkin dikasih minum orang yang siapa tahu kayak gitu ya. Tapi nggak ada sih. Pit stop itu paling cepat itu 1 menit berapa detik gitu ya, cepat sekali gitu kerjanya. Tujuannya apa? Supaya mobilnya itu bisa melanjutkan pertandingan. Kalau dia nggak masuk pit stop, apa yang terjadi? Ya pertama mungkin saja habis bensin kayak gitu. Ya tidak bisa melanjutkan pertandingan, pasti kalah. Lalu yang kedua yang paling mungkin bannya ada selip kayak gitu ya. Jadi mau nyalip lawan nggak bisa kayak gitu. Tapi yang paling celaka adalah kalau mobilnya itu membuat si pengemudi menjadi celaka, kehilangan nyawanya kayak gitu ya. Itu yang menjadi ancaman. Nah saudara, demikian juga dengan kita saudara. Doa itu sebenarnya adalah pit stop kita. Jangan jadikan doa itu sebagai, saat teduh itu sebagai rutinitas agama kita setiap harinya. Saya sudah saat teduh centang. Saya sudah baca Alkitab, ya sekedar baca Alkitab saja, centang kayak gitu. Bukan seperti itu. Tetapi jadikanlah saat teduh itu sebagai quality time bersama dengan Allah di tengah kegilaan dunia ini. Mungkin kalau orang-orang yang sebelum Desember kayak gitu ya, mungkin ada yang berlibur ke Bali. Biasanya anak muda itu berkata begini ya, saya mau healing ke Bali, pemulihan gitu ya, memulihkan jiwa, raga, batin yang sedang ya capek, stres kayak gitu ya setiap hari. Saudara, kita juga disediakan loh oleh Tuhan. Saat teduh kita bisa mendapatkan pemulihan dari Allah setiap harinya. Karena itu mulailah kita membangun relasi dengan Tuhan. Mulailah kita membaca Alkitab kita. Mulailah kita berdoa. Jadikanlah saat teduh itu sebagai tempat pemulihan kita. Nah, tetapi saudara, saya mau juga memberikan beberapa konsep yang keliru. Mungkin beberapa orang menganggap saat teduh itu adalah sebagai ini dan itu. Nah, saya akan berikan 2 hal yang mungkin bisa kita pelajari. Yang pertama adalah saat teduh itu tidak membuat kita mendapatkan apa yang kita inginkan atau membuat kita keluar dari masalah. Artinya gini, kalau saya saat teduh nanti Tuhan berkati saya. Kalau saya saat teduh nanti Tuhan akan memberikan hadiah kepada saya. Bukan seperti itu ya. Saya punya seorang yang saya kenal di Jakarta. Dia itu cerita kepada saya, dia bilang dia rajin saat teduh. Waktu dia kena masalah kayak gitu. Dia baca Alkitab, dia berdoa setiap hari. Tetapi setelah dia keluar dari masalah, boro-boro dia saat teduh. Datang ke gereja juga mesti dipaksa-paksa gitu ya sama istrinya. Dan Natalan itu juga nggak datang ke gereja gitu, saya dengar-dengar. Nah makanya saya bertanya-tanya, kalau orang yang seperti ini, apakah dia memiliki konsep bahwa dia itu saat teduh lalu mendapatkan reward dari Allah, mendapatkan hadiah? Jangan-jangan konsepnya seperti ini. Dan saya juga mengingatkan kepada kita semua agar kita juga jangan memiliki konsep seperti ini. Kita bersaat teduh itu dengan tujuan agar kita itu terarah selalu di dalam Allah dan memiliki pengharapan serta kekuatan darinya. Jadi bukan kita mencari berkat Tuhan semata, tetapi kita tidak mencari siapa yang memberikan berkat itu. Lalu kemudian konsep yang salah kedua adalah
bersaat teduh itu membuat kita semakin bermoral. Nah, ada juga kisah seperti ini. Ada seorang wanita, dia bersaat teduh setiap hari, tidak pernah bolos. Suatu hari setelah dia selesai saat teduh, dia keluar dari kamarnya, lalu apa yang terjadi? Dia marah-marahin itu karyawannya dengan galak kayak gitu ya. Baru saja selesai saat teduh, sudah marah-marah kayak gitu. Nah, maka dari itu sebenarnya tujuan dari saat teduh itu bukan hanya sekedar bermoral saja, bukan seperti itu. Tetapi tujuan kita bersaat teduh yaitu agar kita berakar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita ngomongin soal spiritualitas kita, spiritualitas orang Kristen. Orang yang bermoralitas baik belum tentu memiliki spiritualitas yang baik. Ya, tetapi orang yang memiliki spiritualitas yang baik, dia sudah pasti memiliki moralitas yang baik. Sebagai penutup khotbah ini, saya ingin menceritakan pengalaman saya selama berada di STT Saat. Kami di Saat ini biasanya selalu bangun jam 5 pagi. Kalau saya waktu awal-awal tingkat awal itu saya bangun jam 4:30, khusus saya sendiri. Kenapa? Karena saya harus buka-bukain yang namanya pintu-pintu kayak gitu ya, supaya jam 5 itu semua bisa kerja bakti kayak gitu. Kerja bakti 1 jam sampai jam 6, kemudian setelah jam 6 setengah jam itu bisa mandi, bisa istirahat kayak gitu ya, bisa buat kopi dan sebagainya. 6:30 sampai 7:30 itu harus wajib, kalau tingkat awal saya itu ya, wajib orang itu duduk di depan meja kamar maksudnya, di depan meja buka Alkitab saat teduh kayak gitu. Kalau enggak bapak asrama itu ngecek siapa yang enggak saat teduh, di ngomelin saat itu juga ya kayak gitu. Saya pikir-pikir ada bagusnya juga kayak gitu ya, dipaksa dalam tanda kutip supaya menjadi terbiasa setiap harinya. Nah kemudian waktu saya menjadi bapak kamar di tingkat akhir, saya orangnya tidak terlalu strict sebenarnya. Saya itu lebih ke fleksibel, tetapi saya sendiri masih saat teduh. Jadi saya lihat anak-anak kamar saya nggak marahin mereka kayak gitu. Apa yang terjadi? Mereka tidur kayak gitu ya. Tidur tiap hari, maksudnya pagi-pagi yang waktu jam saat teduh malah tidur, dipakai buat tidur kayak gitu. 1 jam, lumayan lah karena mungkin mereka capek juga kayak gitu ya. Tapi lewat sebulan setengah, saya menjadi gelisah kayak gitu. Lalu kemudian ada satu waktu sebelum doa malam saya ngomong sama mereka. Kita ini kan mau jadi hamba Tuhan. Saya juga tidak memaksa kalian untuk bersaat teduh, tetapi hanya ingatkan saja. Yang namanya kalau mau jadi hamba Tuhan, toh jangan seperti itu sikapnya. Masa tiap hari waktu saat teduh dipakai buat tidur kayak gitu. Bagaimana hubungan pribadi kalian dengan Tuhan? Apakah itu baik-baik saja atau enggak? Itu kan kalian sendiri yang tahu. Tetapi makanya saya ingatkan, janganlah seperti itu. Kita harus mulai saat teduh, saya bilang seperti itu. Dan ya mereka sih bilang, oh ya terima kasih kayak gitu. Maksudnya udah diingatkan kayak gitu. Mereka tidak ada resistensi atau penolakan. Nah saya juga tidak memaksa saudara. Kita ini adalah anak-anak Allah. Kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita punya status menjadi anak-anak Allah. Lah kalau sudah percaya kepada Allah, sudah percaya kepada Tuhan Yesus, dan mengaku sebagai anak-anak Allah, seharusnya kita memiliki kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan setiap harinya. Memang sekali lagi kita bicara, saat teduh itu sendiri, kita mau saat teduh itu adalah anugerah dari Allah Roh Kudus yang menggerakkan hati kita. Tetapi dari sisi manusia, kita juga harus memaksa diri kita, mendisiplin diri kita, supaya kita itu bisa bersaat teduh setiap harinya. Saudara, sebenarnya kita ini semua adalah manusia-manusia yang tidak suka mencari Allah. Kenapa? Karena di dalam keberdosaan kita lebih suka lari menjauh dari Allah. Karena Adam sendiri pun sewaktu dia setelah berbuat dosa, dia melarikan diri dari Allah. Tetapi karena belas kasihan Tuhan, dan kita dimampukan oleh Allah Roh Kudus, kita itu mau mencari Tuhan Yesus. Maka dari itu marilah kita mulai mengambil komitmen di awal tahun ini.
kita mau menjalani tahun ini bersama dengan Tuhan. Mulai komitmen setiap hari membangun relasi dengan Tuhan. Jangan tunjuk orang lain, tetapi kita refleksikan ke diri kita. Apakah kita sudah sungguh-sungguh mencintai Tuhan? Kalau saya mencintai Tuhan, maka saya mau dengan rela menikmati hubungan pribadi dengan Tuhan setiap hari di dalam saat teduh kita masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.